Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali mungkin ya kajian kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam ini adalah surat Al-Baqarah. Sudah masuk ke ayat 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Famal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu ya, atau tidak segan membuat perumpamaan. Innallaha la yastahyi ayyadriba masala. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat suatu perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha. Cuma perumpamaan itu berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Famal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin ya, bahwasanya perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan apa yang Allah inginkan ya. Apa yang Allah inginkan dari menjadikan perumpamaan ini. Bihadza masalah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Sebagian dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan. Ya. Kemudian dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Dan wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, Bapak sekalian, ini ayat ya masih melanjutkan ya, kalau menurut sebagian ulama ya, atau seperti Imam As-Sudi menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 17 ya. Ayat 17 dan 19 masih ingat nggak? Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang orang munafik. Apa ayatnya tuh? Masaluhum kamasil ladis tauqa danaro. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Nah, orang munafik itu merasa gitu. Jadi orang munafik itu kalau kata Sudi itu merasa kenapa sih Allah pakai perumpamaan seperti itulah gitu ya. Karena orang munafik itu ya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Munafikun. Mereka tuh
merasa orang itu apa anakula soyhatin alaihim gitu kan, bahwa setiap orang itu ngomongin mereka gitu kan, setiap orang itu merasa mereka mendidik mereka, jadi merasa ya, sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ini ya menerangkan bahwa perumpamaan mereka itu perumpamaan seperti orang menyalakan api dan mereka ada dalam kesesatan. Ada ketika api Allah mencabut cahayanya dari mereka, mereka ada dalam kegelapan. Nah ini kata Sudi ayat ini ya itu kaitan dengan ayat dari ayat 17 sampai 19 ya, dari surat Al-Baqarah ini. Yang mana di ayat 19 di situ 17 Allah mengumpamakan mereka dengan orang yang menyalakan api ya. Kemudian di ayat 19 sampai itu Allah menggambarkan sebagaimana hujan yang lebat yang di situ banyak petir gitu seperti itu. Nah, orang munafik merasa mempertanyakan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti itu gitu kan. Lalu ayat ini berkaitan dengan innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak akan malu gitu kan untuk membuat satu perumpamaan. Nah, kemudian riwayat lain dari Sa'id ya ataupun dari yang lain mengatakan bahwa ini berkenaan dengan surat yang lain ya, yang dimana Allah SWT membuat perumpamaan dengan sesungguhnya membuat perumpamaan dengan yang di surat laba-laba ya Al-Ankabut ya, ketika Allah menyebut Al-Ankabut, kemudian Allah menyebut dubab ya, orang-orang musyrik mengatakan kenapa Allah memberikan perumpamaan dengan hal yang kecil seperti itu gitu kan, dengan di dalam surat Al-Ankabut itu. Jadi ada laba-laba, kemudian Allah sebut menyebut lalat. Lalu di situ Allah SWT menjawab innallaha la yastahi ayyadriba masalah ya. Masalah ma ba'udatan fama fawqa. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan ma ba'udatan, ma di sini bisa jadi sesuatu yang yang lain gitu kan, baik itu dengan nyamuk ataupun dengan yang lain atau yang lebih kecil pada nyamuk. Seperti itu. Jadi ada beberapa penafsiran. Walaupun di sini Ibnu Katsir mengambil riwayat dari As-Sudi tadi ya, karena kalau dengan Al-Ankabut itu Allah SWT itu kan surat-surat Makki ya. Kalau yang Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah begitu. Sehingga Ibnu Katsir dan orang munafik itu ada setelah di Madinah ya, setelah hijrah. Sehingga sini Ibnu Katsir lebih mengambil riwayat ataupun pandangan tafsir yang diriwayatkan dari As-Sudi itu. Jadi berkaitan dengan komentar orang munafik ya terhadap ayat 17 dan 19 dari surat Al-Baqarah seperti itu. Jadi makna umumnya adalah bahwa Allah SWT tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan dengan makhluk sekecil nyamuk atau lebih sekecil darinya. Ya. Jadi ini Allah tidak akan malu. Tentunya di sini ada hal lain ya, di mana seperti Abu Ja'far Ar-Razi ya, mengatakan tentang ayat ini bahwa bahwa ini adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk dunia ya, tentang dunia di mana seekor nyamuk itu dia hidup selama ia lapar tetapi ia kenyang, ketika ia kenyang maka ia mati. Seperti itu. Jadi perumpamaan bagi orang-orang yang disebutkan ini adalah ketika mereka telah kenyang penuh dengan kenikmatan dunia, maka Allah akan membinasakan mereka pada saat itu. Itu kalau Abu Ja'far melihat dari perubahan itu, di mana Allah SWT memberikan satu gambaran ya,
gambaran tentang kehidupan, bahwa nyamuk itu dia hidup untuk mencari dunia kan, kalau kalau sudah kenyang mah dia mati gitu kan, betul gak? Jadi, nah ini juga sama ya, kita juga kalau dengan pandangan Abu Ja'far Ar-Razi ini, eh, ya kadang manusia itu hidupnya seolah-olah untuk dunia, seolah-olah, karena ketika sejak kecil itu kan disekolahkan gitu kan, Dr. Heli sering ini kan disekolahkan dan semuanya supaya apa? Supaya dapat kerja gitu. Setelah kerja dapat pendapatan, penghasilan, kemudian terus gitu kan, pensiun gitu kan, mati. uh, nah ini Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin Anas ya tentang ayat ini perumpamaan tentang dunia, di mana seekor nyamuk itu dia hidup selama lapar, kemudian dia mencari makanan, kemudian dia mati. Nah itu jadi perumpamaan bagi orang yang sebutkan ayat ini adalah ketika mereka telah kenyang, penuh dengan kenikmatan dunia, maka Allah membinasakan mereka pada saat itu. Kemudian Ar-Rabi membacakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika Allah Subhanahu mereka melupakan ya, peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami bukakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, yaitu kenikmatan hidup. Jadi mengutip itu, dimana kadang manusia itu ya ketika diberikan dunia mereka lupa ya, nasu madukiru, mereka melupakan yang diingatkan pada mereka, yaitu tentang makna hidup, kebenaran sesungguhnya kehidupan itu seperti apa. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada akhirat, lupa pada surga dan neraka. Jadi lupa tentang hakikat kehidupannya. Sehingga di situ Allah SWT memberikan istidraj, patahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala sesuatunya, lalu di situ Allah SWT hancurkan. Jadi itu pandangan tadi dari Ar-Rabi bin Anas ya tentang ayat ini, di mana ayat ini kaitan dengan manusia atau tentang kehidupan dunia. Kemudian di sini juga ada Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan bahwa dengan makna yang serupa. Jadi Ibnu At-Tabari juga memberikan pandangan tentang ayat ini yang serupa dengan tadi ya Ar-Rabi bin Anas. Di hal lainnya, di selanjutnya Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir tadi memilih pendapat yang diriwayatkan oleh As-Sudi ya, dengan pendapat ini ya lebih sesuai dengan konteks Al-Baqarah yang tadi ya, bahwa ayat ini berkaitan dengan orang munafik gitu ya. Jadi bahwa ayat ini masih kategori surah ayat-ayat yang madaniyah, kemudian berkaitan dengan orang-orang munafik ya. Seperti itu, yang mengomentari tentang bahwa ketika Allah SWT memberikan satu perumpamaan buat mereka, mereka bertanya kenapa sih Allah buat perumpamaan seperti ini. Ini berkaitan dengan sikap orang munafik yang menolak perumpamaan dengan dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Jadi ini tadi ya, salah satu ciri orang munafik itu di mana mereka gak tenang hidupnya. Jadi seolah-olah orang berkata itu kaitan hubungan dengan mereka ya. Kalau yang konteks mereka di saat itu adalah di mana mereka itu hidup di tengah kaum muslimin kan seperti ya. Di tengah kaum muslimin, tetapi di tengah hidayah itu ya, di tengah keimanan, di tengah cahaya iman itu ada nabi, ya ada rasul, ada sahabat, orang-orang beriman. Mereka
dalam kegelapan. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu apa namanya, orang-orang bodoh, ya, orang-orang bodoh, bahwa Nabi, orang-orang beriman itu orang-orang bodoh. Tetapi sisi lain kejiwaan mereka itu apa namanya, tersiksa. Makanya di dalam surat Al-Munafikun itu mereka diibaratkan sebagai apa, pohon yang tersandar, annahum husubu musanada. Jadi di balik penampilan yang digambarkan apa namanya, eh, jasad mereka itu baik gitu kan, apa, eh, tasma likolihim ya. Jadi penampilan mereka itu baik, kemudian perkataan mereka juga baik. Ya. Di balik itu semua ternyata ada jiwa yang rapuh gitu, di mereka. Jadi mereka merasa setiap orang berkata kepada mereka gitu kan, setiap orang meneriaki mereka, dan mereka merasa terombang-ambing. Di tengah-tengah itu mereka menolak ya perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu mereka diumpamakan sebagai orang yang ada di dalam kegelapan padahal tengah cahaya, kemudian mereka tersesat seperti itu. Nah, Allah SWT di sini kalau Imam Ar-Razi atau Bari ya, Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwa ini berkaitan dengan ramalan spiritual. Ya. Jadi apa namanya, perumpamaan ini ya dikaitkan dengan ya. Nah, kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fawqaha. Nah, kemudian fa'amal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya apa namanya, orang-orang yang beriman mereka fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui bahwasanya adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Adapun orang-orang yang kafir mengatakan bahwa apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi orang-orang kafir itu dengan perumpamaan ini malah menambah ya apa namanya, kekafiran mereka. Mereka apa merasa akhirnya makin jauh daripada kebenaran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dan Allah tidak tidak menyesatkan dengan firman ini kecuali orang-orang ilal fasikin, pada orang-orang yang fasik. Ini di dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak ya. Allah SWT memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Seperti hanya apa namanya, perumpamaan-perumpamaan menggambarkan tentang orang beriman. Ya. Seperti orang beriman itu adalah Allah SWT perumpamakan seperti dengan kalimat ya, kalimatan hobisah kasajaratin hobisatin istanabat min qalim malaha min qaror. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha. Ya, di dalam surat Ibrahim. Jadi Allah di sini mengumpamakan dengan kalimat yang orang beriman itu sebagai dikuatkan dengan perkataan yang kuat ya, di kehidupan dunia ini. Dan demikian juga akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi kemudian di surat An-Nahl contoh daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Jadi Allah banyak membuat perumpamaan-perumpamaan terhadap orang ya. Ada ungkapan dari seorang bahwa siapa ya? Di sini ada Ibnu Katsir mengutipnya bahwa aku menangis ya, menangis ketika Allah SWT memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran ya. Lalu aku tidak memahaminya gitu kan. Karena di dalam surat lain Allah SWT mengatakan bahwa
Allah memberikan satu perumpamaan, ya. Wa tilkal amsalu, ya, nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan itu wa tilkal amsal, dan perumpamaan itu nadribuha linnas, ya, kami buat untuk manusia, ya. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidaklah ada yang memahaminya, ya, manusia, atau tidak ada yang memahaminya kecuali al-aqilun, orang-orang yang berilmu. Ya, artinya bahwa orang-orang yang berilmu akan memahami hikmah di balik perumpamaan yang memberikan, sedangkan orang-orang yang hatinya keras dan munafik, ya, akan bingung dan menolaknya seperti itu. Jadi dalam hal ini, ya, Allah SWT memberikan satu perumpamaan, ya, innallaha yastahi ayadiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah SWT memberikan perumpamaan, ya, dengan dalam Al-Quran, maka di situ Allah punya makna, ya, punya maksud tersendiri, ya. Gimana ketika kita tidak memahaminya, berarti di situ kalau bercermin terhadap surat Al-Ankabut ayat 3 ini, bahwa kita tuh bukan orang-orang yang tidak berilmu, gitu ya, tidak berilmu, tidak memahami hikmah di balik satu perumpamaan. Ini juga menjadi suatu ketika Allah SWT memberikan satu perumpamaan, dan perumpamaan itu dalam Al-Quran adalah suatu yang baik, yang benar, gitu kan, yang hak. Maka di sini juga kita tidak perlu malu, ya, tidak perlu malu ketika kita atau dengan kebenaran, ya, dengan al-haq, walaupun sekecil apapun, gitu, ya. Yang kadang-kadang suka suka dengan ada perasaan inferiority, ya, merasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak bangga dengan kebenaran yang ada, ya. Sehingga akhirnya gimana, kita tidak mengamalkannya, bahkan tidak mengamalkan, bahkan menutupnya, bahkan kita terbawa dengan kebatilan, gara-gara kita tidak merasa malu, merasa inferiority, ya. Tidak pede dengan kebenaran, tidak pede dengan keyakinan kita, ya, seperti itu. Jadi salah satu hikmah seperti itu. Nah, perumpamaan itu, ya, kalau kata Imam Mujahid, mau kecil mau besar, ya, gitu, itu jangan diremehkan, gitu kan. Bahwa orang beriman itu tidak meremehkan perumpamaan sekecil apapun, meskipun nyambuk, gitu kan, karena mereka melihat hikmah dan kebenaran di baliknya, seperti itu. Jadi bahwa kebenaran dengan perumpamaan itu jangan meremehkan, ya. Banyak seperti itu, ya. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran banyak memberikan perumpamaan, ya, yang, nah, kata Imam Mujahid itu jangan meremehkan baik itu perempuan yang dengan sekecil apapun, termasuk tadi nyamuk, ya. Jadi Imam Qatadah mengatakan kaitan dengan ayat fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maksudnya bahwa orang-orang beriman itu mereka tahu bahwa kata ataupun firman Allah SWT itu berasal dari sisi Allah SWT. Jadi ini terkait dengan keimanan dan sikap terhadap ayat-ayat Allah SWT, bahwa walau termasuk di dalamnya adalah perumpamaan, maka sikap orang beriman itu meyakini. Nah, ini juga satu kunci, ya, sikap kita terhadap Al-Quran, bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Bahwasanya orang beriman itu mereka mengetahui annahul haqqu, bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, ini kadang kita suka mendapatkan orang terjebak dengan sikap terhadap Al-Quran itu, mereka tuh merasa bahwa Quran itu adalah perkataan ustadz, perkataan kiai, perkataan dari si anu,
Jadi maka sering keluarnya tuh kan kata Ustadz itu juga begitu kan. Padahal kita mesti mencikapi Al-Quran termasuk di sini tentang amsal ya, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah SWT, disampaikan Allah SWT Al-Quran itu diyakini itu ada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ya seringkali kita suka terjebak ya, kadang tidak meyakini ketika baca Al-Quran tuh kita tidak disertai keyakinan bahwa apa yang kita baca, apa yang kita pegang itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gitu Pak Fir ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ini mesti ada ini termasuk di sini ya, bahwa orang-orang beriman itu termasuk dalam hal ini adalah mendapatkan perumpamaan itu adalah meyakini bahwa itu adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amal ladina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Nah, kemudian tadi ya, Abul Aliyah juga memberikan satu perumpamaan ya, menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah tentang perumpamaan itu sendiri. Ini adalah misal, adalah kebenaran dari Allah SWT. Ya. Kemudian di sini juga Ibnu Katsir mengaitkan ya dengan surat Al-Mudatsir ayat 31 gitu, tentang ayat ini. Jadi Ibnu Katsir kemudian mengaitkan pola reaksinya ketika Allah membuat perumpamaan atau ketetapan tertentu ya, seperti jumlah malaikat penjaga neraka 19, kemudian orang kafir bertanya sinis ya tentang itu semua. Jadi mereka reaksi terhadap perumpamaan ini adalah indikator keimanan ya, kata Ibnu Katsir. Orang beriman maka dia semakin yakin, semakin bertambah hidayahnya. Kemudian orang kafir dan munafik maka mereka semakin bingung, semakin tersesat dan menolak keimanan atau kebenaran. Ya. Jadi yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ibnu Mas'udi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya bahwa yudillu bihi katsira adalah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang, yakni orang-orang munafik. Ya. Kemudian yahdi bihi katsira dan memberikan petunjuk dengannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi artinya satu ayat bisa menjadi sumber hidayah bagi orang yang beriman dan sumber kesesatan bagi orang-orang munafik. Tergantung sikap terhadap kebenaran. Kemudian wa ma yudilu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kecuali atau dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa al-fasikun di sini adalah atau al-fasikin di sini adalah orang-orang munafik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan kecuali orang-orang yang fasik. Kemudian ada pendapat lain ya, siapa orang-orang yang fasik itu? Orang fasik itu adalah tadi ya, ada mengatakan bahwa atau pendapat yang paling ini adalah mereka adalah orang-orang munafik yang ada saat itu, di mana mereka mempertanyakan terhadap perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan ataupun yang Allah hadirkan ya dalam Al-Quran. Nah, kenapa hal ini? Sehingga dengan perumpamaan-perumpamaan itu Allah sesatkan mereka. Itu termasuk Abul Aliyah, kemudian Ar-Rabi bin Anas, bahwa yang dimaksud dengan al-fasikin di sini adalah hum ahlun nifaq. Kemudian dalam dalam konteks ini bahwa mereka telah berpaling dengan kebenaran. Ibnu Abbas ya, berkata bahwa melalui jalur Mujahid yang mengatakan bahwa mereka itu adalah ya'rifuhu al-kafirun fayakfuruna bihi. Ya Allah menyesatkan mereka, yakni orang-orang kafir yang mengenal kebenaran ayat itu, namun mereka tidak tetap mengingkarinya, tidak beriman dan tetap mengingkarinya. Jadi kalau Ibnu Abbas pokoknya mah orang-orang yang mengingkari, ya itu termasuk di dalam ini ada yang dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik. Seperti itu. Kemudian
Qatadah juga mengatakan pokoknya mah orang-orang yang di situ menolak ya, dan tidak mengimani apa yang disampaikan dengan perumpamaan itu. Nah, itu beberapa riwayat komentar terhadap ini. Jadi dikategorikan orang munafik itu ada yang mengatakan ini adalah orang-orang yang munafik, yang fasik itu ada munafik, kemudian juga orang-orang yang kafir. Kemudian bisa jadi adalah semua orang ya gitu ya. Jadi semua orang yang dimana mereka menolak dari kebenaran atau keluar daripada kebenaran. Karena al-fasik itu sendiri ya, kata fasik itu sendiri itu secara bahasa adalah al-kharij an ta'ah, ya, keluar daripada ketaatan. Jadi secara bahasa kan fasik itu keluar dari yang seharusnya. Itu fasik. Jadi jadi keluar dari ini, atau bisa jadi diumpamakan sebagai kacang yang keluar dari kulitnya gitu. Itu fasik. Makanya di dalam bahasa Sunda itu ada pesek. Di Jawa apa pesek? Ada pesek nggak? Mesek kan itu, keluar gitu ya, dipesek, jadi dikeluarkan. Itu memang apakah itu dari bahasa Arab fasik pesek gitu, pesek, kupas, fasik gitu kan. Jadi ini itu jadi orang fasik itu ya keluar daripada ketaatan. Kita juga orang beriman juga ketika dia melakukan kelalaian keluar daripada ketaatan itu disebut fasik. Jadi, nah tapi di sini yang dimaksud dengan fasik di ayat ini, ya kalau kita merujuk tadi kepada beberapa mufasir, itu yang dimaksud adalah orang-orang munafik, ya, dan orang-orang kafir yang memang selama ini atau selama itu ada menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka dalam Al-Quran. Dan tetapi kalau dilihat di ayatnya juga, yang mana fasik itu diberikan juga kepada orang-orang yang beriman. Seperti dalam surat di dalam Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian atau jika datang pada kalian fasik, seorang yang fasik gitu. Itu fasik di sini adalah orang termasuk orang beriman gitu, orang yang melakukan dosa. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau kalian datang seorang di antara kalian atau seorang yang fasik pada kalian dengan membawa berita atau bayanu gitu kan, adalah kalian bertabayun. Jadi makanya di dalam ini adalah al-fasik yashmulu al-kafir wal-asi. Ya. Jadi orang-orang fasik itu meliputi atau mencakup orang kafir dan yang maksiat. Adapun orang kefasikan orang kafir itu lebih lebih berat lah dan lebih keji. Jadi kalau kaitan dengan ayat ini bahwa al-fasik di sini adalah orang-orang kafir dan munafik. Wal muradu minal ayat al-fasik jadi al-kafir gitu, seperti itu. Dengan dalil ayat ini di ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara. Itu orang-orang yang yanquduna ahdallah, mereka mengingkari ya atas ahdallah, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah mereka mengikatnya gitu kan, atau melakukan perjanjian, wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka melepas apa yang telah Allah perintahkan, ataupun apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya, wa yufsiduna fil ardi, udah mereka membuat kerusakan di muka bumi, ulaika humul khasirun. Ini tentang kaitan dengan orang fasik itu ya. Kenapa di sini digambarkan ataupun ditunjukkan orang fasik ini sebagai orang-orang yang kafir? Nah, kafir ketika disebut kafir ya,
eh, dalam konteks masa-masa Madaniyah gitu kan, berarti di situ ada apa aja? Ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu kan, kemudian dan lainnya sebagai. Jadi ketika di Madinah itu beragam ya, beragam ini, ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian orang Arab sendiri, orang musyrik gitu kan. Nah, orang Arab yang tidak masuk ke Yahudi, ke Nasrani, tapi kafir itu disebut orang munafik, pura-pura gitu kan. Walaupun ada suku-suku yang masih berkoalisi, ya, berkoalisi dengan menyatakan masih musyrik, kemudian berkoalisi dengan Yahudi atau dengan orang Quraisy gitu kan. Ya, termasuk yang berkoalisi ketika mereka adalah orang-orang yang masih kesana kemari gitu kan, lihat kemana kekuatan uh, apa apa ya angin, termasuk ketika perang Khaybar ya. Ketika perang Khaybar itu ada suku Arab yang diajak, yang dia bengis dan kejam gitu kan, dan orangnya terkenal bahwa suku itu suka menjadi bayaran ya, tentara bayaran ini dihubungi oleh Yahudi untuk menghadapi kaum muslimin ketika Rasulullah SAW mau akan menyatakan akan memerangi Khaybar ya, waktu itu memerangi orang-orang Yahudi. Nah, di sini dalam konteks di Madinah saat itu ya, orang-orang kafir itu adalah tadi ya, orang-orang yang di situ termasuk Yahudi dan Nasrani. Maka ketika di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, ada mufasir ataupun menjelaskan bahwa ini kaitan dengan orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang Yahudi di mana mereka telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Sebelum ketika zaman Nabi Musa ya, kita dapatkan perjanjian bahwa mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan banyak kali perjanjian dengan ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka orang-orang Yahudi melanggarnya atas perjanjian tersebut. Jadi di sini ada yang dimaksud dengan ahdun di sini adalah perjanjian Allah SWT atau perjanjian orang-orang terdahulu ya, termasuk di situ orang Yahudi dengan Allah SWT yang ada di dalam kitab mereka ya, lalu mereka mengingkari. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ahdun di sini adalah perjanjian kita dengan Allah SWT ketika masih di dalam rahim. Itu seperti alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu kan. Jadi perjanjian seperti itu. Jadi ahdun di sini ya, menurut mufasir ada yang kaitan dengan orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengan Allah, yaitu ahli kitab ya, lalu mereka mengingkarinya, termasuk mengingkari Nabi Muhammad SAW, karena kebenaran Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka malah mengingkarinya ya. Ini alladzina yanquduna ahdallah. Nah, ini di dalam di sini juga yang mengatakan bahwa sifat ini merupakan sifat orang kafir ya. Al-mubayyinah ya, yang berlawanan dengan sifat-sifat orang beriman, di mana orang beriman itu dia senantiasa tunduk dan patuh pada Allah, termasuk memenuhi perjanjiannya, memenuhi janji mereka gitu. Nah, orang-orang yang kafir di sini adalah orang-orang yang senantiasa selalu ya, yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih ya. Jadi melanggar janji tauhid ya kepada Allah SWT, itu yang pertama. Jadi sifat orang fasik itu dalam hal ini adalah mereka melanggar perjanjian ya, melanggar janji Allah SWT, termasuk janji mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Adapun dalam konteks tadi termasuk perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Yahudi, ya, mereka langgar. Makanya kalau sekarang Yahudi nawarin janji itu, kalau dilanggar itu sudah tong kaget gitu. Jangan kaget sekarang kayak baru aja ditulis kesepakatan hari ini, maka tidak nunggu besok sorenya juga akan terjadi pelanggaran gitu ya. Makanya kalau buset apa ngibul lah gitu kan. Jangankan manusia gitu kan, Allah saja dilanggar gitu. Yang Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, Allah selamatkan mereka dari kepungan atau menyelamatkan dari perbudakan, kemudian menyelamatkan ketika mereka melarikan diri, melindungi mereka ketika dalam perjalanan, diberikan awan, di atasnya dilindungi, kemudian dari bawah ditumbuhkan makanan, kemudian disuruh untuk masuk ke Ardul Muqaddasah itu kan, mereka nolak gitu kan, dinolak bahkan karena di situ ada suku Kanan ya di situ yang sudah menduduki Palestina. Mereka menolak, idhab anta warabbaka faqatila inna hahuna qa'idun gitu ya. Sampai begitunya. Daripada nurut malah nyuruh Nabi Musa kan, nabinya dengan untuk masuk ke sana. Jadi tipe mereka di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ya, tipe pelanggar janji-janji. Makanya di sini juga alladzina yanquduna ahdallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melanggar janji. Ya. Baik di sini dalam konteks perjanjian yang telah dilakukan ya dengan ketika Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Nabi Musa untuk dengan mereka, kemudian buat perjanjian, mereka melanggar. Atau dalam konteks di sini ahdullah yang lebih umum lagi, ya. Janji kita dengan Allah SWT. Jadi semua manusia itu telah mengikat janji dengan Allah SWT untuk mentauhidkan Allah SWT. Nah ini adalah ma'amar Allah ya. Jadi yankuduna ahdallah mimba dimisakihi wa yaqta'una ma'amar, dan mereka memutuskan hubungan yang diperintahkan Allah untuk disambung. Ya, silaturahmi termasuk ya. Gitu. Kemudian hal-hal yang benar itu mesti disambungkan. Yaqta'una ma'amarullah. Kemudian wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi, baik itu moral, sosial maupun secara fisik ya. Seperti halnya digambarkan ya kalau orang-orang ya seperti orang munafik ya. Allah SWT mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka tetap membuat kerusakan, bahkan innama nahnu muslihun ya. Di balik kerusakan yang mereka timbulkan, baik itu kerusakan fisik ataupun moral, sosial, dan sebagainya, lalu mereka mengatakan kami itu membuat kemaslahatan. Gitu. Jadi hal-hal yang kadang perbuatan-perbuatan yang merusak itu diwarnai dengan jargon, ditutupi dengan jargon-jargon, ya, kamuflase yang diberikan dengan memberikan cover seolah-olah ini adalah satu kemaslahatan seperti itu. Jadi al-fasik perbuatan fasik sini. Jadi yang kuduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Jadi tipe-tipe tiga ya yang di sini kata fasik itu dalam ini adalah orang yang melanggar janji, kemudian yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kemudian sifat ketiga adalah ifsad fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini sifat daripada yang disebut dengan Allah SWT dengan orang yang fasik tersebut. Maka di sini orang fasik itu adalah orang yang keluar daripada ketaatan, ya, kemudian mereka ketaatan itu merupakan janji pada Allah SWT, kemudian mereka telah membuat kerusakan di bumi dan memutuskan
sesuatu yang Allah perintahkan untuk seharusnya untuk disambungkan, itu adalah sifat-sifat daripada fasik di sini. Jadi, naudzubillah ya di sini di mana orang fasik ini dalam konteks ini adalah orang yang Allah sesatkan dengan Al-Quran gitu. Yang harusnya Al-Quran menjadi petunjuk, malah ini menjadi malah menyesatkan, malah menyesatkan dia sendiri gitu, karena masalah sikap mereka terhadap Al-Quran. Ini sikap-sikap itu tentunya tidak ujuk-ujuk gitu kan, tetapi dari sikap penolakan, penolakan terhadap kebenaran, penolakan terhadap Al-Quran, ya, ini. Jadi, dan kita buktikan dan saat ini juga sama, gitu kan, bahwa orang-orang yang apa namanya selalu gitu kan, dia selalu ada di berseberangan dengan kebenaran, gitu, berseberangan dengan apa namanya kebenaran seperti ini. Dan orang-orang ini ya tadi ya, sebagaimana Allah tadi gambarkan, dilatar belakangi dengan penolakan, kemudian apa namanya dari sehingga sikap itu akhirnya membuat satu apa menjadi apa ya, bumerang buat mereka semakin jauh ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain itu bahwa mereka kalau seandainya ataupun mereka mendapatkan siksa dari Allah SWT, itu adalah bagian daripada akibat ya, akibat dari perbuatan mereka. Jadi nah kalau Said Qutb ya di dalam ini keluar daripada tafsir Ibnu Katsir ya, memberikan satu pendekatan ya dalam hal ini pendekatan di mana dalam hal ini adalah pemurnian, di mana dalam hal ini perumpamaan ataupun wahyu ini ya menjadikan satu apa namanya pembeda gitu. Mana orang yang, jadi kalau lihat, kalau sekarang kalau dulu ya ditujukan orang-orang munafik yang hatinya menolak tetapi idharnya ini, tapi kita bisa lihat di dalam sikap mereka ya, sikap mereka dalam hal mensikapi kebenaran gitu kan, mensikapi ini dia ada di mana gitu, seperti itu. Rada ini juga ya, walaupun kita akhirnya tidak dalam konteks menuduh orang, tetapi kita melihat bagaimana orang ini gitu kan dalam hal mensikapi kebenaran, apakah dia menerima atau menolak. Kemudian ada lagi ya di mana seperti halnya Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa memutuskan silaturahim dan membuat kerusakan adalah perbuatan yang memerlukan koreksi ya, seperti itu, dan pencegahan sehingga tidak terjadi apa namanya kerusakan. Jadi dalam hal ini banyak ya kita. Jadi dalam konteks sekarang ya kita bisa melihat itu kan seperti orang-orang yang menolak itu ya dengan kriteria kita, orang-orang yang senantiasa yang kuduna ahdallah, kemudian mereka memutuskan yang seharusnya disambung, memutuskan silaturahim, kemudian apa namanya berbuat kerusakan, itu sudah situ ya. Artinya kalau kita lihat di dalam hal ini seperti hanya Zionis Israel ya, kalau seperti itu ya sudah nampak semua tanda-tanda itu gitu ya, sudah dalam sikapinya juga harus jelas gitu kan, jangan percaya gitu. Seperti dalam kalau kita lihat dalam konteks saat ini seolah-olah benar kan gitu ya perjanjiannya ya. Yuk kita, ketika mereka sudah terdesak lalu mereka nawarin perjanjian gitu. Setelah itu mereka langgar sendiri ya. Kadang suka ini ya, kalau sebenarnya kayak kemarin ya penawaran pengakuan dua negara contoh seperti itu. Yang pertama, mereka tuh bukan punya negara kan, mereka penjajah gitu kan, nggak ada secuil tanah pun yang punya mereka gitu kan. Terus yang kedua, ya kalaupun nanti disebutkan ada dua negara, batasannya yang mana gitu kan yang sepakati. Batasan apakah yang ketika
tahun 48 atau 60 ya, 67, atau saat ini pasti mereka akan mengklaim saat ini. Gitu. Dulu aja ke tahun 67 kan mereka ada batasnya, belum masuk di situ tepi barat, kemudian Gaza ini gitu. Nah, kalau sekarang kan udah merangsek gitu. Jadi dari berapa puluh persen gitu kan, dari 30%-nya kemudian terus. Nah, kalau perjanjian two state solution gitu kan, dua negara, itu batasan negaranya mana gitu kan. Itu tidak akan pasti orang yang jahat itu tidak akan mengakui yang lama, pasti mengakui yang baru. Kemudian sisi lain ketiganya, apakah bisa dipercaya orang-orang seperti itu? Gitu. Yang Allah saja mengatakan mereka itu senantiasa melanggar perjanjian. Gitu. Jadi kalau kita lihat daripada ininya bagus gitu kan, perdamaian, tetapi sebenarnya bukan perdamaian, tetapi adalah bagaimana mereka mengcover ataupun menjustifikasi, membenarkan kelakuan mereka. Jadi kalau dalam konteks semua Palestina saat ini itu penyelesaiannya adalah mereka hengkang dari Palestina. Palestina sudah bersih daripada mereka karena itu bukan hak mereka. Ya. Walaupun memang secara kalau kita lihat di dalam nas-nas kajian akhir zaman gitu kan, bahwa sikap mereka itu termasuk ketika zaman Nabi Musa, ya kita melihat karakter mereka. Mereka tuh mau masuk tapi kosong dulu gitu, ya kan mereka tuh kan aina lan nadkhulaha madamu fiha gitu kan. Kami tidak akan masuk ke sana selama ada orang-orang di sana. Jadi mereka pengennya bersih aja gitu. Mereka seperti itu. Nah, walaupun di situ juga ada hadis-hadis yang nanti di akhir zaman itu mereka kumpul di di Palestina gitu. Kalau mereka kumpul semua dan di situ mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Baik itu Bapak sekalian sedikit ataupun sedikit mungkin bagian daripada tadabbur kita daripada surat Al-Baqarah ayat 20 berapa tadi? 26 27 ya. Di mana Allah SWT mengungkapkan perumpamaan dan di situ Allah SWT mengungkapkan juga bagaimana sikap orang terhadap Al-Qur'an ya, terhadap kebenaran. Baik, mudah-mudahan Allah SWT menggabungkan kita terhadap orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran, senantiasa istiqomah dengan kebenaran, dan senantiasa bangga serta meyakini kebenaran yang kita yakini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.